Alhamdulillahil qa'il wal malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa ma lana rabbun siwa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan kajian rutin Masjid Al-Muhtadin yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kembali kita diperjumpakan Allah. Semoga perjumpaan ini menambah keberkahan ibu dan bapak-bapak semuanya, baik keberkahan secara jasmani ataupun keberkahan secara rohani, baik keberkahan di dunia, lebih-lebih kita berharap keberkahan yang mengantarkan kepada kehidupan akhirat. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi kita melaksanakan hari raya haji atau Idul Adha. Ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu agar kemudian tidak salah paham bahwasannya Mekah dan negara kita berbeda hari rayanya, yang beda. Saya ulangi, beda yang beda, tapi yang sama ya sama. Ibu bapak, kenapa muncul perbedaan? Karena memang dari pemahaman nas atau teks hadis yang dipahami ataupun Al-Quran. Yang satu memahami ya harus melihat dengan mata, tetapi yang satu memahami melihat itu tidak harus dengan mata. Seperti ibu saat melihat janin di dalam kandungan ngagem mata atau USG ya, melihat gerhana matahari ngagem kacamata khusus gerhana matahari atau mata bulat telanjang ngagem kacamata, melihat kuman-kuman di tangan saat dulu kita sekolah pelajaran biologi, melihat gini kelihatan apa pakai mikroskop? Pakai mikroskop. Artinya makna melihat ini menjadi berbeda di kalangan para ulama, sehingga ada perbedaan ya. Oleh karena itu, karena zaman semakin berkembang dan kemudian pemaknaan itu di antara para ulama juga beragam, maka nggak perlu gontok-gontokan. Jelas nih. Jadi nggak perlu kemudian merasa paling benar sendiri. Nggak perlu kemudian menyalahkan satu dengan yang lainnya. Agar kemudian kita fokus di dalam menjalankan ibadah. Tetapi ada catatannya. Kalau kemudian sudah memilih sikap ini, maka harus istiqomah. Nggak boleh pelin-pelan. Ya, misalnya, saya sejak awal mengikuti hisab, maka ya sudah, saya harus istiqomah. Nggak boleh pelin-pelan. Suatu saat kemudian saat hari Idul Adha-nya bareng dengan Makkah, terus kemudian membuat narasi yang benar itu bareng dengan Mekah. Saat kemudian tidak bareng, setiap daerah itu matahari bulannya berbeda derajatnya, sehingga berbeda, sehingga nggak boleh demikian. Maka kalau sudah mengambil sebuah keputusan, maka harus istiqomah.
Maka dalam hal ini karena kemudian keakuratan di dalam perhitungan, di dalam sunnahullah Allah, di dalam ilmu, maka saya secara pribadi mengambil hisab. Karena 1 detik saja gerhana bulan bisa diketahui, sehingga hari itu tidak keliru jauh. Jadi jenengan tanya tahun 2050 besok itu sudah ketemu sekarang. Loh kok bisa mas? Bisa, karena sudah ada ilmunya. Jadi saya menggunakan itu. Pilih ibu, bapak, menggunakan monggo, tapi saya lihat di sini sama mayoritas sama. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini pertama yang harus dipahami. Karena pemerintah kita menetapkan pada tanggal 10, sama kayak kita, 10 Dzulhijjah. Ya. Jadi semua seisi dunia sama sepakat tanggal 10 Dzulhijjah. Itu nggak ada perdebatan. Tapi perdebatannya pemerintah kita tanggal 10 Juli. Dan kemudian yang menggunakan hisab tanggal 9 Juli. Dan Makkah juga 9 Juli. Artinya yang menggunakan hisab berarti puasa Arafahnya tanggal 8 Juli. Maka tanggal 8 Juli wukuf di Padang Arafah. Indonesia yang mengikuti hisab maka tanggal 8 hari Jumat puasa Arafah. Sehingga tanggal 9 ya, 9 Juli ya, tepatnya 9 Juli sudah melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi nggak boleh pelimpan, nggak boleh kemudian Ustaz, saya puasa tanggal 9, tapi saya sholat tanggal 8. Nggak boleh, harus pilih. Karena nggak bisa menentukan segala sikap dalam ibadah terus bercabang. Contoh takbir, ya, takbir mengikuti yang seperti ini misalnya. Terus yang kedua juga mengikuti yang seperti ini, atau yang ketiga mengikuti yang seperti ini, terus semua dipakai dalam waktu bersamaan. Terus sholat itu nggak bisa, harus milih salah satu dan harus dimantapkan. Pun sampai sini jelas nih. Maka bila mantap tanggal 9 pun belehan, maka tanggal 8 harus puasa sunnah, ya, puasanya sunnah. Tapi bagi kita yang kemudian betul-betul mencari fadilah di dalam beragama, maka akan mengusahakan untuk berpuasa. Karena puasa Arafah itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi enak-enak, cuma puasanya sehari, tapi boten dilakukan. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, monggo disiapkan hari Jumat pagi-pagi ibu-ibu bangun untuk membuat sahur, menyiapkan untuk adik-adik dan bapak-bapak. Maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, tanggal 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis tanggal 30 Juni. Berarti apa Bu? Hari Kamis sekarang ini ya? Kan sekarang ini tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti kalau 1 Dzulhijjah berarti ibu sudah nggak boleh yang mau korban, sohibul korban, nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Rambutnya siapa? Rambutnya sendiri. Tapi kalau tukang cukur misalnya ada yang potong rambut, ya boleh pak dipotong. Ya. Jadi kukunya nggak boleh dipotong, rambutnya nggak boleh dipotong. Mas nggak rambut cuma alis, sama saja. Jadi apapun baik rambut, alis, jenggot, kumis dan yang lain-lainnya, ya juga nggak boleh dipotong. Termasuk kuku. Ada yang bertanya, Mas yang dipotong bukannya bulu hewan, bukannya kuku hewan? Pertanyaannya, ngapain kurang kerjaan motong bulu hewan?
Ya. Di dalam hadisnya jumhur ulama, walaupun ada yang sebagian memahami itu adalah hewan, tetapi jumhur yang paling kuat mengatakan sohibul kurban, berarti yang kurban. Kalau misalnya yang nggak kurban, berarti boleh nggak? Ya boleh, ya boleh. Tetapi sunnahnya dianjurkan bagi sohibul kurban untuk tidak memotong kuku dan rambut. Jadi ibu bapak yang namanya sudah tertulis di situ, mulai hari ini jangan potong kuku, Pak. Diangkat dulu. Rumah sregep ya, nggak apa-apa, dibersihkan saja kotorannya tanpa harus dipotong. Karena ini bagian daripada kesempurnaan di dalam menjalankan ibadah kurban. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ma min ayyamil amal as-shalih fihinna habbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai. Tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah, apakah jihad kalah dengan 10 hari tadi? Beliau bersabda, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan harta, jiwa, raganya, namun tidak ada yang kembali satu pun, artinya mati syahid. Artinya 10 hari di awal bulan Dzulhijjah lebih mulia ketimbang berangkat jihad. Tetapi bisa 10 hari itu dikalahkan dengan catatan berangkat jihad dengan harta, jiwa, terus pulang mati, artinya mati syahid. Lah pertanyaannya, saya mikir kan perang apa boten? Boten enten, negara kita ada damai, ayem, dijamin di dalam Pancasila kita ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga karena ketuhanan yang Maha Esa itu mempunyai turunan, kita sholat, ibadah, berkorban, zakat, sedekah, mendirikan masjid dijamin oleh undang-undang, sehingga bebas merdeka. Sehingga peluang kita untuk jihad dengan makna tempur itu kecil hari ini, karena memang aman negara kita. Maka ada peluang yang istimewa diberikan Islam apa? 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Bahkan para ulama mengatakan 10 hari paling mulia itu di 2 tempat. Yang pertama, 10 hari paling mulia di malam hari itu 10 akhir di bulan suci Ramadan, karena ada Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan pada saat itu. Yang kedua, 10 hari yang mulia di siang hari itu saat bulan Dzulhijjah. Lah hari ini kita masuk bulan mulia, jadi 10 hari, sehingga amal ibadah kita semua dilipat gandakan. Begitu pula mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, ketika kita melakukan kemungkaran juga dilipat gandakan. Maka kedatos-atos nih. Dan juga ini termasuk dengan syahrul hurum, bulan-bulan yang diharamkan untuk menumpahkan darah, melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Maka ibu, mulai Kamis ini, mari kita serius dan kemudian kita lipat gandakan semua kebaikan kita selama 10 hari ke depan. Termasuk hari ini, hari Kamis, ada sunnah malam Jumat itu. Kenapa? Apa ya sunnah malam Jumat? Baca surat Al-Kahfi. Monggo diwaos minimal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi. Dan sunnah-sunnah yang lain monggo. Artinya ketika ada peluang harus kemudian kita tangkap. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, lah ini mengenai
bulan Dzulhijjah atau kemudian dengan segala keutamaan. Selanjutnya Ibu Bapak, yang membedakan antara haji dan umroh, karena korban haji satu rangkaian, cuma dalam wukufnya, maka disebut dalam hadis al-hajju huwal arafah. Haji itu adalah arafah. Kalau haji sampai kemudian saat wukuf di padang arafah kok bolos, berarti batal hajinya. Tetapi saat umroh nggak ada wukuf di padang arafah, sehingga saat orang wukuf di padang arafah yang haji, kita yang tidak berangkat haji, kita melaksanakan puasa arafah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya pada tanggal 10 Dzulhijjah ada sebuah penyembelihan atau udhiyah atau disebut dengan Yaumun Nahr. Maka dijelaskan al-udhiyatu lughatan ismun lima yudhi bihi aw lima yudbahu ayyamal Eid adha. Fal udhiyatu ma yudbahu fi yaumil adha. Udhiyah menurut bahasa adalah nama bagi hewan yang akan dikurbankan atau nama bagi hewan yang disembelih pada hari Idul Adha. Dengan demikian al-udhiyah adalah hewan yang disembelih pada hari Adha. Maka hewan kurban disebut udhiyah atau hewan yang dikurbankan pada 10 Dzulhijjah. Dulu dan sekarang berbeda. Zaman Nabi terdahulu, korban itu mempersembahkan sesuatu di gunung, lantas nanti tersambar petir dan terbakar, itu korbannya diterima. Tetapi ketika Nabi Muhammad turun melalui sebelumnya ada pendahulu Nabi Ibrahim dengan syariatnya, maka syariatnya berubah. Korban itu dengan hewan bahimatul an'am, hewan ternak. Lah hewan ternak itu apa? Yang ditentukan, Mas, ada tetangga saya ternak babi, itu kan hewan ternak, Mas. Apakah dibenarkan? Tidak. Yang dimaksud hewan ternak itu yang dihalalkan, karena sesuatu yang diharamkan berarti tidak masuk dalam kategori hewan ternak yang diizinkan. Di dalam Al-Quran dikatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu bangkai, darah, termasuk daging babi. Sehingga bahimatul an'am, walaupun bapak ibu ternak babi, walaupun ternak ayam, walaupun ternak lele, walaupun ternak nila, gak masuk dalam kualifikasi korban. Oh jelas ya. Jadi Mas Jairudi, saya dari pesan kalau besok ada yang bawa ke sini, ya, bawa ke sini kok ayam mau dikorbankan, ditolak Mas. Atau diterima untuk kemudian ya makan panitia, sedekah. Tapi bukan hewan korban. Ya, saya ulangi, bukan hewan korban, tapi sedekah. Jadi barangkali ada yang, Mas, saya pengen itu kayaknya kemudian panitia pada kecapean, pada masak-masak, pada motong-motong. Saya pengen kemudian membuat selingan, saya buat masakan sudah matang, saya potong ayam di rumah 20, saya bawa ke masjid, boleh enggak? Insya Allah menurut Mas Jaiburi boleh. Asal ya? Asal boleh. Tapi bukan hewan kurban. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hewan kurban itu apa? Hewan kurban yang pertama unta. Ya, unta. Unta bisa untuk satu orang atau satu keluarga, bisa. Atau untuk 7 orang, bisa. Yang kedua sapi dan serumpunnya, termasuk kerbau. Ya. Kalau di dalam putusan tarjih itu diperbolehkan. Tapi ya saya kurang tahu kalau di sini kira-kira ada kerbau sakit boleh itu apa benar? Sakit deh, tali mawon tarik makanya boleh. Apalagi saya lihat sekarang kan teknologi canggih sekali, banyak
cara untuk membolehkan sapi cukup dengan satu orang, ditali, muter-muter, tarik, nanti beduk sendiri jatuh. Atau di sini sudah ada mesinnya nih, manual, dengan tali juga nih. Nah, dengan tali. Artinya sapi ataupun kerbau boleh, tapi biasanya dagingnya enak sapi bukan kerbau. Karena kerbau itu lebih keras dagingnya, seratnya lebih tebal. Dan menurut jumhur ulama, dan saya belum tahu, tapi nanti bisa tanya Ustaz Muhajir, boleh atau tidak. Setahu saya tidak boleh. Apa? Kuda. Saya belum ada yang saya baca buku-buku kitab-kitab itu memperbolehkan kuda. Yang boleh itu onta, sapi atau kerbau, atau kemudian kambing, biri-biri, domba dengan jenisnya, merino, PE, etawa, ya. Sekarang merino itu berat badan maksimal bisa sampai 190 kilo. Kalau yang 120 kiloan itu kisaran harga 7 ribuan, 7 jutaan. Barangkali ada yang korban kambing satu, merino juga boleh juga, silakan. Atau PE yang kemudian keren, bagus, atau garut juga boleh, bebas. Singkat cerita, itu disebut dengan bahimatul an'am. Dengan catatan tanduknya utuh. Kalau punya tanduk, kalau memangnya nggak punya tanduk, boleh bukan? Kalau kemudian memang nggak punya tanduk, ya nggak apa-apa. Asalkan tidak cacat, misalnya ada tanduk, kemudian tanduknya nggak sempurna. Atau yang kedua, sekarang ada penyakit PFK. PMK itu di Jawa Timur banyak, tapi di Jogja buatan gini. Aman insya Allah gini, aman. Lah, PMK itu juga nggak boleh. Karena apa? Salah satu dari ajaran Islam itu kukunya nggak boleh cacat. Ketika kemudian PMK terjadi penyakit mulut dan kuku, lah berarti itu juga tidak memenuhi syarat. Giginya juga harus sehat. Dan usia juga harus masuk. Kalau kambing ya 1 tahun, tapi kalau kemudian model domba, ya domba itu para ulama sebagian walaupun selisih pendapat 9 bulan boleh, ya untuk domba, bukan kambing ya, tapi domba. Tapi umumnya adalah 1 tahun. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya dasar hukum berkorban sehingga kemudian kita mantap. 2 ulama memang, artinya 2 kelompok poros ulama berselisih pendapat. Yang pertama ada yang mewajibkan mutlak, jadi wajib siapapun yang kemudian muslim balik maka wajib berkorban. Yang pertama mewajibkan. Dengan dasar apa? Berdasarkan surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal-kautsar fasholli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Nikmat yang diberikan Allah itu banyak kepadamu, maka sholatlah. Kita sholat niku fardu kifayah napa ain fasholli lirabbika wanhar. Di situ ada atof. Berkorbannya juga kemudian mengikuti sholat tadi. Sehingga dalam bahasa Arab kalau ada wawu atof itu ada 2, wawu dan huruf fa misalnya. Fa ini wawu dan fa. Sehingga mengikuti depannya. Dalam ilmu bahasa, ilmu nahwu demikian. Sehingga sebagian ulama termasuk diantaranya adalah Abu Hanifah, Al-Auza'i dan Malik itu mewajibkan. Kenapa? Karena sholat di situ fardu ain. Sehingga wanhar juga mempunyai makna wajib. Sehingga semua tanpa terkecuali, jenengan pedagang, petani, buruh, nelayan, insinyur, jenderal, polisi, TNI, presiden, menteri, pejabat, semua wajib.
ketika mengikuti mazhab atau pendapat ulama yang ini. Selanjutnya dikutip di dalam hadis, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian daripada syariat Allah atau syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak daripadanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelih dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh mati hewan korban tadi, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang-orang yang tidak minta-minta dan orang yang minta-minta. Demikianlah kami mendudukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka ini dua dasar yang dijadikan para ulama untuk mewajibkan pemotongan atau kemudian korban. Dengan apa? Dengan penjelasan di sini, saat berkorban hewan dipotong, unta dalam kondisi berdiri, dan saat sudah jatuh mati baru boleh dieksekusi. Nah, punten, saya ulangi. Kalau berdiri dikorbankan, dipotong, unta karena biasanya berdiri misalnya. Satu wajib mungkin sering lihat di sana saat korban. Jadi unta itu berdiri Pak, dipotongnya. Beda dengan kambing dan sapi. Jadi kalau berdiri itu biasanya pisaunya itu kayak karambit. Bapak Ibu semerap kados ani-ani gitu. Itu dicantol gitu. Sengget namun lepas gitu. Langsung kemudian jatuh. Ketika sudah jatuh dan sudah pasti mati, baru dieksekusi. Karena sering terjadi kesalahan fatal di dalam berkorban. Sapi dipotong, kambing dipotong, terus kemudian disikirkan, terus nendang-nendang itu gimana? Biarkan nggak apa-apa. Terus kemudian torpedonya sudah dipotong. Gitu apa? Lah itu namanya kurang beradab dan kemudian menyalahi hadis. Maka biarkan sampai mati baru dipotong kemaluannya atau torpedonya. Saya perhatikan di beberapa tempat habis dipotong masih belum mati, ya masih undang-undang itu sudah dipotong saja. Nah itu nggak boleh. Yang kedua juga, kalau sudah dipotong biarkan mati karena potongan, jangan ditambah lagi. Boleh jadi mati karena yang lain. Karena ngapunten biasanya kalau di rumah, karena kebetulan besok saya ngisi di Jawa Timur, mohon izin belum bisa menemani di sini. Karena biasanya saya yang motong sapi itu dulu almarhum. Ketika almarhum nggak ada, kakak saya yang pertama dan saya. Berulang-ulang saya motong sapi, dan dalam pengalaman memotong sapi minimal 3, 1, 2, 3 jalur harus terpotong. Maka perlu tampaknya disekolahkan di Juliha, dulu sembelih halal. Ya. Yang kedua pisau tajam. Yang ketiga, enggak boleh kalau sudah dipotong terus kemudian disogrok tenggorokannya. Karena ada Pak, namun khususnya jagal. Banyak saya jumpai habis dipotong terus kemudian disogrok lehernya. Ya langsung berhenti. Karena apa? Darahnya kembali Pak. Darahnya kembali. Ya berhenti, enggak gerak lagi. Tapi biasanya jenengan bandingkan dagingnya enggak enak. Lah, memotong yang bagus ketika apa? Ketika nafas sapi atau kambing pas keluar. Jadi sapi atau kambing itu kan bernafas tuh. Lah saat keluar itu bareng pisau disembelihkan sehingga darahnya biasanya keluarnya lebih lancar dan daging lebih enak dan halus. Nah, ini teknis. Tetapi menjadi penting karena kadang-kadang tidak manusiawi, motong sepenting dipotong. Nah gitu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada juga yang kemudian mengatakan bahwasannya ini bukan kemudian wajib, tapi sunnah muakkad. Siapa yang berpendapat ini? Yang pertama Imam Syafi'i, yang kedua Imam Malik juga, dan Imam Ahmad.
berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad. Sehingga sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya apa? Kedua-duanya mempunyai bobot yang luar biasa. Yang pertama wajib sehingga mengikat, yang kedua sunnah muakkad sehingga mengusahakan bagaimana caranya. Ya, mengusahakan. Saya kemarin dapat cerita beberapa kawan itu ada anak-anak SD nabung untuk kurban dan terkumpul lah. Kalau sekarang ya jelek-jelek kambing itu paling pinter ya. Yang paling berapa itu? 2,5 kalau mendekati kurban ya. Tapi kalau sebelum mendekati kurban 2 dapat ya. Kalau sudah mendekati kurban 2,5 dapat. Artinya kemudian dalam jangka waktu kayak jimpitan itu ya. Jimpitan kalau 500 per hari berarti sebulan itu 15 kali setahun itu berapa? 180 itu kalau 500 rupiah. Tapi kalau kemudian dirubah jadi per hari 5.000 itu betul. Jadi untuk kemudian kurban 1 ekor kambing. Artinya ada usaha. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini para ulama juga mengatakan sunnah muakkad sehingga tidak semua tersandera dengan kewajiban. Ulangi, sehingga tidak semua tersandera dengan kewajiban. Apabila telah masuk hari ke-10 bulan Dzulhijjah, yaitu Yaumul Nahar, dan salah seorang darimu ingin berkorban, maka ia tidak memotong rambut dan kukunya. Kalimatnya apa? Ingin berkorban. Berarti apa? Ada peluang juga kadang-kala dia nggak berkorban diperbolehkan. Tetapi lebih bagus dan lebih utama karena sunnah muakkad dia berkorban. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di sisi lain Nabi pernah berkorban mengatasnamakan umatnya. Sehingga kemudian apa? Ini juga dijadikan salah satu dasar para ulama. Sehingga apa? Semua sudah pernah masuk dalam korban yang atas nama Nabi Muhammad. Sehingga tidak wajib, maka sunnah muakkad. Walaupun keutamaannya lebih utama ketika kita berkorban. Saya pernah menjumpai sebuah kampung karena pemahaman yang salah. Korban itu seumur hidup sekali. Akhirnya satu kampung sudah pernah berkorban semua. Pada tahun itu gak ada korban. 2 tahun setelahnya gak ada korban lagi karena sudah pernah semua. Maka itu pemahaman yang perlu diluruskan kembali. Jadi korban itu bukan seumur tahun, seumur hidup sekali, tetapi berkali-kali terus-terusan itu juga boleh dan lebih utama. Kenapa? Karena dasar pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah muakkad. Ibu apa yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya saya sampaikan wal batna ja'alnaha lakum man sya'airillahi lakum fiha khairun fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani wal muqtar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kau bersyukur. Maksudnya apa ibu? Dalam pembagian korban, saya ulangi, dalam pembagian korban itu yang dapat tidak mesti yang miskin. Yang miskin dapat dia, diutamakan dia. Yang tidak meminta dikasih boleh enggak? Boleh. Termasuk yang meminta-minta juga boleh dikasih.
Sehingga urusan pembagian kurban ini tidak seperti 8 asnaf, tetapi orang yang meminta pun boleh. Barangkali ada yang mengajukan, lantas kemudian ada sisa dan berlebih, masyarakatnya jamaahnya sudah semua terjamin, terus dikeluarkan, bolehlah. Tetapi kalau kemudian ada yang minta sedangkan di internal jamaah masyarakatnya kok belum, dan hanya cukup untuk masyarakat, terus ditolak dengan cara yang baik karena untuk jamaah terlebih dahulu. Jadi untuk yang meminta dan yang tidak meminta, sehingga ada rapat musyawarah panitia kurban itu menjadi sangat penting. Karena apa? Untuk mengetahui siapa yang mendapatkan. Karena beliaulah panitia takmir yang mengetahui kawasan sekitar, sehingga dakwah syiar melalui kurban itu tepat sasaran. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, lah makna kurban tidak sebatas menumpahkan sesuatu. Kurban itu mempunyai akar bahasa yaitu mendekat, korban. Artinya apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga diusahakan segala sesuatu untuk mengantarkan kita dalam rangka kurban harus yang terbaik. Di sini ditentukan di mana sesungguhnya kita memposisikan Allah. Saya ulangi, di sini menjadi penentu di mana sesungguhnya kita memposisikan Allah. Para ulama menjelaskan dengan sebuah pendekatan. Beliau menyampaikan begini: in aradta an ta'rifa qadraka indallah fanzur fi madza yuqimu. Kalau kita pengen tahu posisi kita di hadapan Allah, misalnya ibu, bapak, saya pengen tahu posisi kita di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana engkau memposisikan Allah. Artinya apa? Ketika kita memposisikan Allah dengan sesuatu posisi yang paling mulia, persembahan yang paling baik, maka sesungguhnya posisi kita berada di sisi Allah. Tetapi saat kemudian kita memposisikan Allah dalam kondisi ala kadarnya, sak-sae, maka posisi kita di hadapan Allah juga sama, sak-sae. Maka begitu pula kurban itu adalah sesuatu ibadah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka hikmahnya memberikan persembahan terbaik. Karena kurban itu bukan untuk Allah, tetapi kurban itu dengan niatan mencari ridho Allah. Allah gak butuh kurban kita. Allah gak butuh makan kok. Allah gak butuh sholat kita. Jenengan sholat gak tidak sholat, Allah tidak berkurang kekuasaan dan kerajaannya. Tetapi kita yang butuh. Maka di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal-kautsar, karena dapat rezeki yang banyak, bentuk syukurnya dengan sholat dan berkorban. Bu, bapak, berkorban itu pembuktian cinta. Inten-inten ibu bapak ingkang gak ada putra, baik yang kemudian sudah dewasa, lebih-lebih yang masih anak-anak. Saat kemudian anak-anak itu ikut jago manten, terus kemudian minta belikan balon, terus nangis ngerengek, bu minta belikan balon, nanti saja deh, ini masih jago, terus nangis anaknya lari, terus masuk parit belum di selokan. Kita jenengan isin apa mboten? Isinan nggih. Yang kedua, jenengan membahasakan balon apa mboten? Dibelikan, Pak. Artinya apa? Bentuk cinta itu Anda takut malu ketika persembahan Anda tidak terbaik. Yang kedua, bentuk cinta itu memberikan yang terbaik. Anak sakit, inten-inten dijarkin apa diobatkan, Pak? Dicarikan obat. Anak-anak butuh pendidikan, dicarikan sekolah apa betul?
Dicarikan senajan orang tuanya tertatih, anak butuh gizi yang sehat, dikasih makan yang halal atau betul? Dikasih senajan kemudian harus panas nanam padi, harus kemudian panas memeras keringat, memeras otak dan tenaga. Itu bentuk cinta. Sehingga berkorban pun sama. Maka para ulama menegaskan mahabbatul ula, cinta yang utama itu cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Sehingga korban ini adalah salah satu pembuktian cinta. Saya ulangi, salah satu pembuktian cinta kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah saat membuktikan cinta, namun ada seorang anak muda membuktikan cinta kepada seorang wanita, datang ke calon mertua mau melamar. Kinten-kinten celelean nopo serius, Bu? Serius nopo celelean? Betul. Nopo Mas kalau di bawahnya bahasanya? Kalau orang melamar itu bawa apa? Bahasa Jogja nopo? Apa? Oleh nopo? Nopo? Buah tangan Mas, apa monggo namanya apa? Saya kurang tahu kalau di Jogja. Membawa sesuatu penghantar. Untuk apa? Agar kemudian luluh, agar kemudian tampak baik, agar kemudian pantas, agar dipandang sopan, agar kemudian sesuai budaya Jogja bagaimana. Sehingga dipelajari betul. Karena apa? Pengen sesuatu yang terbaik dalam rangka pembuktian cinta. Itu baru pada makhluk. Lah ini Allah yang ngasih jenengan jantung, nafas, ginjal, paru-paru, penglihatan, pendengaran, otak, hati, badan, kesehatan, oksigen, rizki, apapun diberikan Allah tanpa bayar. Kok kemudian ditantang Allah dengan syariatnya, wanhar, berkorban, lantas kemudian kita tak penting korban. Sampai muncul dalam lisan itu penting, bahkan kemudian tidak meyakini hukum Allah dengan korban itu, maka apa yang terjadi itu? Bahkan bisa kafir ketika ia menolak korban itu bukan syariat agama kita. Sudah kalau ringkas ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini waktu singkat, maka saya sampaikan kepada jamaah semuanya, berkorban bukanlah sesuatu yang menjadikan kita fakir. Dengan berkorban bukan menjadikan kita semakin miskin. Dengan korban bukan menjadikan kita semakin menambah beban, tetapi dengan berkorban sesungguhnya pembuktian cinta, sesungguhnya ketenangan akan muncul, dan sesungguhnya barokah Allah akan muncul. Percaya nggak percaya silahkan dibuktikan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya karena peluang sapi sudah ditutup, tapi peluang kambing masih dibuka. Terus ya. Maka ibu yang punya kesempatan korban di sini monggo, atau barangkali yang mudik korban di rumahnya juga dipersilakan. Singkat cerita, berkorbanlah sebelum kemudian kita tidak bisa berkorban. Terakhir sebagai penutup, para ulama menjelaskan ifduna rabbika fil hayati mujahidan innal hayata aqidatun wa jihadun. Hiduplah engkau di muka bumi ini dengan kesungguhan, keseriusan. Karena sesungguhnya isi kehidupan dunia ini cuma dua. Satu, keyakinan kita terhadap Islam, keyakinan kita terhadap Allah, keyakinan kita terhadap syariat Islam kita, dan apa? Perjuangan dan pengorbanan. Keyakinan tanpa pembuktian maka omong kosong. Beragama tanpa berkorban untuk menjalankan agamanya omong kosong. Berharap sesuatu tanpa berkorban membuktikan sesuatu omong kosong.
berharap sesuatu nikmat rahmat dari Allah tanpa berkorban dengan ketaatan itu omong kosong. Rojakan rahmatin man fatuti'u khadran mahubun. Engkau berharap rahmat Allah tapi gak taat, maka itu kesia-siaan dan omong kosong belaka. Maka berkorban ini adalah jawaban pembuktian sesungguhnya kita tidak omong kosong. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.